Halo sahabat budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jajah Desa Milangkori. Setelah kemarin kita berkunjung ke daerah Pantai Parangtritis, Yogyakarta, kali ini kita masih akan mengulik tempat-tempat spiritual lainnya yang berdekatan dengan Pantai Parangtritis. Jadi tema kita kali ini memang berhubungan dengan bulan Suro atau bulan Muharram dalam kalender Hijriah yang merupakan awal tahun baru Islam yang sebentar lagi akan datang. Tempat pertama yang kita kunjungi kali ini berupa sebuah makam yang berada di perbukitan Kapur yang letaknya itu sekitar 1 km sebelah timur Pantai Parangtritis. Makam ini dikenal oleh masyarakatnya sebagai makam Gusti Panembahan Seloning. Menurut cerita tutur, makam ini ditemukan baru sekitar tahun 60-an hingga 70-an, di mana menurut warga sering melihat burung-burung yang terbang di atas bukit ini akan jatuh dan mati. Karena penasaran, akhirnya warga mencari tahu ke atas bukit ini dan menemukan sebuah makam tua dan beberapa makam lainnya. Oleh warga, akhirnya makam ini dirawat dan dibuatkan cungkup atau semacam bangunan beratap agar burung-burung yang melintas di atas makam ini tidak mati lagi. Menarik ya teman-teman, cerita tutur itu selalu dibumbui dengan hal-hal yang terkadang di luar nalar. Terus bagaimana ceritanya tempat ini bisa dinamakan dengan makam Gusti Panembahan Seloning? Tentu saja juga berdasarkan cerita tutur yang mengaitkan tempat ini dengan tokoh-tokoh legenda setempat seperti Syekh Maulana Mahribi, Syekh Bela Belu, Syekh Dame Aking hingga Brawijaya V. Demikianlah kecenderungan masyarakat hampir selalu mengaitkan sebuah tempat dengan nama-nama tokoh yang ada di dalam cerita dongeng. Namun bagi orang yang memiliki kepekaan mata batin, di tempat ini akan melihat sesosok naga yang menjaga tempat ini. Tempat berikutnya ini cukup dikenal bagi pelaku spiritual di pesisir selatan Jawa Tengah. Sendang Beji terletak di lereng pegunungan Baon Girijati Panggang Gunung Kidul. Sumber mata air di tempat ini merupakan berkah di lahan yang tandus dan kering, sehingga air dari Sendang Beji selain untuk kebutuhan rumah tangga juga dimanfaatkan sebagai sumber pengairan perkebunan di tempat ini. Dari cerita tutur masyarakatnya meyakini Sendang Beji adalah tempat pertemuan Jaka Tarub dengan bidadari Nawang Wulan. Bagi masyarakat Jawa tentu sudah hafal dengan cerita Jaka Tarub yang mengintip para bidadari mandi, sehingga untuk mendapatkan salah satu bidadari tersebut, Jaka Tarub harus mencuri selendang milik salah satu bidadarinya. Namun sobat budaya jangan meniru kelakuan Jaka Tarub ya. Terlepas dari kisah Jaka Tarub, sebenarnya sumber mata air ini sudah dikenal sejak zaman Hindu-Buddha, di mana di tempat ini terdapat sebuah arca Ganesha yang saat ini diselimuti kain. Tidak jauh dari tempat ini juga terdapat situs pesanggeran Gumbirowati yang struktur bangunannya mirip bangunan Batur Candi. Jadi Sendang Beji ini sudah berusia ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, dan belum pernah kering hingga saat ini. Konon, air di Sendang Beji ini dipercaya bisa membuat awet muda dan menimbulkan aura kecantikan.
sehingga Sendang Beji banyak dikunjungi kaum hawa agar awet muda dan cantik seperti Bidadari Nawang Wulan. Sobat Budaya Nusantara, setelah tadi mengunjungi makam dan sendang, tempat berikutnya adalah mengunjungi sebuah gua yang juga memiliki tingkat kesakralan yang tinggi. Dinamakan Gua Cerme. Konon gua ini tempat ceramah Wali Songo, sehingga dari kata ceramah tersebut gua ini dinamakan dengan nama Gua Cerme. Kembali, menurut cerita tutur masyarakatnya, Wali Songo berunding di dalam gua tersebut sebelum mendirikan Masjid Agung Demak. Begitulah legenda-legenda yang berkembang di masyarakat kita, meskipun dari sisi sejarah dan keilmuan cenderung bertolak belakang. Namun sebagian masyarakat tetap lebih meyakini kebenaran dari cerita-cerita dongeng tersebut. Salam budaya.